Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar Cika. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dokter Tipa CS setelah dilaporkan oleh banyak pihak, tiba-tiba Dokter Tipa mengeluarkan pernyataan membangun narasi berbau provokasi, meyakinkan publik kalau mereka sedang dikriminalisasi, dizolimi, dan disakiti. Lucu ya? Padahal mereka duluan yang memulai, mereka yang membuat gaduh, mereka yang menghina, mencaci maki, menuduh dan memfitnah ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Kok tiba-tiba mereka yang merasa dizolimi, mereka yang merasa dikriminalisasi dan disakiti. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Nah, di akhir video kita akan mendengarkan komentar Mr. Q soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismon Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi. Dan itu berbahaya bagi orang yang ingin mengendalikan pikiran rakyat lewat algoritma. Saat ini kita menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar. Narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Kalian memang bukan politisi. Kalian memang bukan perusuh. Tapi kalian para gerombolan-gerombolan pembuat gaduh. Dah. Coba lihat. Giliran aja Jokowi memberikan perlawanan. Statementnya apa? Bilangnya kriminalisasi. Kalian mungkin nggak aneh lagi dengan kalimat ini dan memang sering mereka pergunakan gitu ya. Iya, senjata. Kalau kita tahu juga orang ini ketika di laman sosmednya begitu keras, begitu heboh gitu kan, membuat narasi-narasi mengenai ijazah Jokowi. Nah sekarang Jokowi memberikan perlawanan, alih-alih mereka senang justru malah bilangnya kriminalisasi. Jadi maunya apa gitu? Jadi biarkan aja gitu ya, bola liar itu terus berputar ataupun menjadi isu narasi yang justru tidak ada titik terangnya di mana. Justru ketika Jokowi memberikan perlawanan masuk meja persidangan, itu akan menyelesaikan apa yang selalu Anda pertanyakan gitu. Kenapa kok sekarang malah jadi statement-statement kriminalisasi gitu loh? Gimana ini Anda ini? Bang Boy, saya paham. Ini sebenarnya yang dimaksud Bang Boy adalah ketika sidang di Solo masih berlangsung, belum ada putusan inkrah, artinya belum dapat ditentukan apakah ijazah yang selama ini beredar itu asli atau palsu, begitu kan, Bang Boy? Ya, itu yang itu benar itu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Rismon dan teman-teman itu sudah kebablasan, walaupun dengan alasan ilmiah, dengan alasan teknologi. Kita hormati semua, sama-sama kita ikut teknologi. Tetapi teknologi ini tidak boleh juga melanggar hukum. Kan Anda sudah memfitnah itu. Kan Anda sudah menyatakan bahwa barang ini palsu menurut pertemuan Anda, menurut ilmuwan yang Anda pelajari. Itu menurut Anda itu barang ini itu harusnya konsumsi Anda sendiri, tidak boleh konsumsi secara umum. Karena belum bisa dibuktikan secara umum bahwa itu bersalah atau itu adalah Bang Boy, oke. Tapi kan yang disampaikan Bang Rismon ini adalah analisis, kemudian pendapat ilmiah yang mungkin silakan diuji oleh publik begitu. Apakah ini juga masuk dalam yang Anda anggap sebagai hasutan dan kegaduhan? Oh, jelas itu kan betul, itu temuan ilmiah Anda. Biarlah Anda konsumsi sendirilah sebelum putusan pengadilan yang ada, yang penetapan pengadilan atau putusan pengadilan yang inkrah mengatakan bahwa barang ini palsu. Jadi yang Anda lakukan ini itu sebetulnya seharusnya tidak bisa dipublikasikan karena apa? Itu melanggar hukum. Oke. Anda tidak paham hukum dalam hal ini. Artinya Anda menganalisis sesuatu menurut pendapat Anda, menurut teman Anda, lalu Anda menilai, Anda mencap sendiri, memfitnah orang, kemudian Anda mengatakan bahwa ini putusan pengadilan yang Anda jadi hakim sendiri, menyatakan bahwa ini palsu. Itu nggak benar itu. Oke, baik. Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya. Gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta tunjukkan ijazah saya?
Emang itu pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya bisa aja. Biar Pak Jokowi juga iseng-iseng gitu kan. Ini orang benci-benci saya, jarang-jarang saya. Tapi dengan isu ini ya yang dukung saya juga. Sorry Pak Jokowi. Itu. Jadi ya biar-biar aja orang mempersoalkan. Sekalian Pak Jokowi mengeksersis balik otot politiknya udah lama kendur ini. Bisa aja, bisa juga karena jahil aja, iseng aja. Ya udah, tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang ini betul-betul dibawa kepada kasus hukum, ya saya nanti tunjukkan. Pada saatnya, pada waktunya, pada tempatnya gitu. Bahwa ijazahnya itu memang asli gitu. Jadi ada dua aspek di sini. Pertama, dia memang logika berpikirnya, Anda siapa gitu, hak Anda apa untuk minta ditunjukkan ijazah. Ya, yang kedua, emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada, Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Karena sampai alumni-alumni seperti Pak Amin Rais juga ikut turun. Iya, gitu kan? iya. Apa wewenang kalian memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, ya? Ya, tapi kalau saya pakai kacamata gini aja, buat saya sih rasanya nggak mungkin. S1 ya terutama ya. Yang kuliah tiap hari, yang teman sebangkunya tuh ketahuan ya kan. Kalau S2, S3 sih kita jarang, pasti bisa jarang ketemu. Jarang ketemu, atau misalnya S2 mungkin sebentar. Kalau S3 kan jarang ketemu. Tapi S1, kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus, dapat ijazah Gajah Mada, lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Tapi apa Pak Jokowi mendapatkan berkah atau manfaat politik ya dari menurut saya iya. Kekacauan ini? Menurut saya iya. Sebetulnya orang-orang itu terus membangun popularitas Pak Jokowi. Mereka terus mempersoalkan ya. Emang nggak ditonton? Emang cuma ditonton oleh yang benci sama Jokowi? Ditonton juga kan sama yang cinta sama Jokowi kan? Ya, nah yang cinta sama Jokowi begitu dipersoalkan. Ini kan nanti akan sebaliknya dari teman-teman yang mempersoalkan ini. Lu kok nggak percaya dengan kampus Gajah Mada? Nggak mungkin bahwa mereka-mereka yang teman-teman kalau Jokowi nggak pernah kuliah di sana itu bisa lolos gitu loh, keluar dengan ijazah gitu. Sebenarnya kalau kita bicara politik kan selalu dua sisi, ada pro, ada kontra. Ada yang nggak suka tapi ada yang suka juga. Sebenarnya ya, sebetulnya teman-teman ini justru makin memelihara pendukungnya Pak Jokowi itu. Saya baca begitu. Justru di grup yang pendukungnya Pak Jokowi, wah dasar nih orang-orang nggak selesai-selesai ya, nggak habis-habis ya, dasar kebenciannya Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi menikmati itu harusnya, menikmati itu ya. Kalau alam, menikmati harusnya kalau manfaatnya ada kan. Doa itu kita balik aja ke jawaban pertama bahwa Anda itu nggak pada tempatnya dan harusnya penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk membuat Anda itu ya menerima gitu loh. Panik. Yang memfitnah ijazah Jokowi palsu. Sekarang Bapak Jokowi bawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan. Lihat aja nanti. Cuman saran saya yang terbaik, kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Oke. Oke. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.